Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duneri, mahasiswi STAI Hubul Watan Duri semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama itu ada pengertian pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dalam manajemen kelas ialah meliputi strategi yang digunakan untuk menciptakan ruang kelas yang positif dan produktif. Pembelajaran efektif sering dipandang sebagai soal mengatasi perilaku buruk masing-masing siswa. Yang kedua ada dampak waktu dalam pembelajaran. Menurut Gieseler tahun 1995 mengatakan bahwa waktu yang lebih banyak digunakan dalam pengajaran mempunyai dampak yang positif terhadap pencapaian siswa. Dampak waktu sering tidak terlalu besar atau tidak konsisten. Perbedaan khas selamanya, hari sekolah dan tahun sekolah diantaranya, distrik-distrik yang berbeda hanya mempunyai dampak kecil terhadap pencapaian siswa. Di sini ada juga penggunaan alokasi waktu untuk pengajaran. Istilah untuk waktu pengajaran yang tersedia adalah alokasi waktu yang tersedia bagi siswa untuk memperoleh kesempatan belajar. Cara untuk mengalokasikan waktu diantaranya adalah yang pertama, mencegah waktu hilang. Yang kedua, mencegah permulaan yang terlambat dan penyelesaian dini. Yang ketiga, pencegahan gangguan. Yang keempat, menangani prosedur rutin. Dan yang kelima, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk disiplin. Ada juga manajemen ruang kelas yang terpusat pada siswa. Di ruang kelas yang lebih terpusat pada siswa adalah mungkin menghabiskan banyak waktu mereka untuk belajar satu sama lain, mengajarkan proyek terbuka menulis, dan melakukan eksperimen. Menurut Everton pada tahun 1995 telah membahas peralihan yang harus terjadi dalam memikirkan manajemen ruang kelas untuk kelas semacam itu. Namun, dalam hal lain, ternyata ketentuan untuk mengelola ruang kelas yang terpusat pada siswa tidak begitu berbeda dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan ruang kelas secara tradisional, di mana siswa itu mempunyai pilihan tentang apa yang mereka kerjakan dan sedikit interaksi dengan satu sama lain. Di sini ada juga manajemen ruang kelas yang efektif. Tindakan sederhana ini meliputi mengawali tahun ajaran dengan tepat menata ruang kelas demi pelajaran yang efektif, menetapkan aturan dan prosedur kelas, dan menjelaskan harapan tentang harapan perilaku terhadap siswa. Di sini ada menurut Marzano pada tahun 2003. Selanjutnya, menetapkan peraturan kelas. Seperangkat peraturan kelas yang cocok untuk segala tujuan yaitu yang pertama, bersikap sopan pada orang lain. Yang kedua, hormati harta benda orang lain. Yang ketiga, tetaplah pada tugas. Yang keempat, acungkan tangan untuk paling umum bagi perilaku buruk di ruang kelas. Itu yang pertama, itu ada perhatian dari guru, yaitu siswa berperilaku buruk terkadang karena ingin mendapat perhatian dari guru. Yang kedua, perhatian teman sebaya selain untuk memperoleh perhatian guru. Siswa yang berperilaku buruk ialah untuk memperoleh perhatian dari teman sebayanya. Yang ketiga itu pembahasan dari keadaan atau kegiatan yang tidak menyenangkan.
yaitu seperti pelarian diri atau penghindaran rangsangan yang tidak menyenangkan, adalah tindakan penguatan. Siswa yang berperilaku buruk karena untuk melarikan diri dari kegiatan yang tidak menyenangkan tersebut, seorang siswa berperilaku buruk hanya untuk keluar dari kebosanan. Di sini ada juga tentang etika metode berperilaku, strategi analisis perilaku. Jika diterapkan dengan tepat biasanya akan membawa perilaku bahkan siswa yang paling mengganggu tingkat yang dapat dikelola. Salah satunya, keberatan terhadap teknik manajemen perilaku adalah bahwa hal itu dapat digunakan untuk terlalu mengendalikan siswa. Strategi manajemen perilaku harusnya selalu menekankan pujian dan penguatan, dengan menjadikan hukuman sebagai pilihan terakhir bagi siswa tersebut. Di sini ada juga mencegah masalah perilaku yang parah pada anak. Di sekolah mempunyai peran penting dalam mencegah atau mengelola perilaku buruk dan kenakalan remaja yang serius yang terjadi pada siswa atau siswi kita. Masalah perilaku yang parah adalah pria sebanyak 3-8 kali lebih banyak daripada anak perempuan itu yang biasa terjadi. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang pengelolaan lingkungan belajar yang efektif untuk siswa. Semoga dapat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.